Harap segera naik. Kami ulangi, kereta api jurusan Bandung Surabaya akan segera berangkat. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung? Surabaya. Guess what? Itu barusan Otan lihat ada monster menuju kereta Otan. Tidak. Pak Masinis, ada Godzilla mau menyerang kita. Lontok! Tolong! Weh, kok dia diam aja ya? Tunggu, kayaknya Otan salah lihat. Godzilla kan cuma ada di film aja. Terus yang tadi itu siapa dong? Oh alah, sekarang Otan tahu. Ini kan sobat Otan yang namanya Argus Monitor, bukan Godzilla betulan. Dan kereta serta rumah-rumahan ini juga hanyalah miniatur. Teman, reptil dengan nama latin Varanus panoptes ini masih masuk dalam keluarga Varanidae alias biawak. Biawak ini berasal dari Australia dan Papua Nugini. Teman, tahu nggak yang paling unik dari reptil satu ini apa? Yaps, tepat sekali. Argus Monitor bisa berdiri hanya dengan 2 kaki layaknya manusia. Posisi ini disebut dengan tripod alias kaki 3. Ya, ia berdiri bukan pakai kaki 3 betulan sih, tapi pakai 2 kaki belakangnya dan dibantu dengan ekornya yang kokoh. Walah, kamu nggak ngerasa pegel ya sob? Tapi bukan tanpa alasan dia berdiri seperti manusia teman. Posisi tripod dapat membantu Argus untuk memantau keadaan di sekitarnya. Atau bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pertahanan Argus Monitor dari segala serangan musuh dan cara ia mencari mangsa. Teman, Otan tertarik nih untuk semakin tahu kemampuan si Argus gali tanah. Kalian penasaran juga nggak? KAB, yuhu, bantu Otan lagi ya. Tapi gimana caranya kita mau uji coba? Coba Kak, kita sulap dulu. Simsalabim. Nah, di depan KAB udah ada akuarium yang siap untuk mengepung Argus. Yuk Gus, masuk yuk. Cus, kita lihat cara kerja biawak ini menggali tanah. Wah, Argus Monitor memang termasuk reptil yang cerdas. Dalam akuarium yang ruang geraknya terbatas, ia cari jalan keluar dengan menggali. Tuh, bahkan kaca akuariumnya aja ikut digaruk. Teman, kalau tanah aja dapat digali dengan mudah dan cepat, kukunya yang tajam juga bisa merobek, mencabik mangsanya, bahkan melukai tangan teman-teman di rumah. Kebayangkan seremnya kayak apa? Makanya kita harus tetap waspada ya. Oke deh, uji coba kali ini dinyatakan sukses. OMG, binatang besar apa itu? Godzilla! Tidak, ayo kita kabur Dik. Kalau di film-film sih, Godzilla akan datang dan menghabiskan kita semua. Lebih baik kita kabur. Loh, jangan dipegang Dik, nanti kalian dimangsa. Enggak Dik, ternyata ini adalah sobat Otan. Astaga, maaf ya sob, Otan sudah berburuk sangka padamu. Perkenalkan teman, ini dia sobat Otan yang berbadan besar, Iguana rhino alias Rhinoceros iguana. Iguana ini banyak ditemukan di Pulau Karibian, juga Republik Dominika teman. Seekor iguana rhino dewasa bisa mencapai berat 10 kg. Astaga, jangan-jangan kamu bisa menggendong Otan sob.
Lihat saja tuh lengannya kalau nggak percaya. Kekar banget sih kamu, Sob. Apa? Kalian nggak percaya akan kekuatannya? Baiklah, baiklah. Otan akan buktikan untuk kalian semua. Aha! Paman sudah menyiapkan 1 buah skateboard dan 5 buah konblok. Skateboard sudah diikatkan pada tubuh Rino dengan bantuan harness. Oke, Paman. Letakkan konbloknya yuk. 1 buah konblok sudah ada di atas papan skateboard. Apakah Rino akan berhasil menarik skateboard tersebut? Wow, mudah saja ia menarik skateboard itu. Gak tanggung-tanggung, bahkan ia sampai lari. Gak berasa ya bebannya, No? Baiklah. Paman, tambahkan lagi dong bebannya. 1 buah konblok ini memiliki berat kurang lebih 1 kilogram, teman. Kita tambahkan 1 konblok lagi. Sekarang, beban yang harus ditarik oleh Rino seberat kurang lebih 2 kilogram. Apakah kamu masih sanggup, No? Ya, dan ternyata Rino masih berhasil menarik beban tersebut dengan mudah, teman. Oke, Otan akui kamu memang kuat, Sob. Apa? Kalian masih belum yakin? Oh my god. Baiklah, baiklah. Paman, tambah lagi dong bebannya. Gak tanggung-tanggung, Paman menambahkan 2 konblok sekaligus. Jadi sekarang Rino membawa beban seberat 4 kilogram. Apakah Rino berhasil kali ini? Astaga! Walaupun tak selincah sebelumnya, Rino berhasil menarik beban seberat kurang lebih 4 kilogram. Berat Rino dewasa ini adalah 10 kilogram. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Rino dapat menarik beban 40% dari berat tubuhnya. Wow, Otan salut sama kamu, Sob. Kamu ternyata memang kuat seperti Hulk. Habis membahas yang buas-buas, kita main dulu yuk sama sobat Otan yang cantik. Ini dia yang Otan maksud, ayam mutiara. Tepatnya ayam mutiara jenis Voltaren. Wah, matahari udah tinggi nih, Sob. Saatnya makan siang. Kau dia mau kasih makan ayam kok bawa batu segala? Kakak nggak punya niat jahat kan? Tuh kan bener, kok ditutupin batu sih, Kak? Kalau begini si ayam mana bisa makan? Sebentar, itu tadi beneran, Sob? Otan nggak mimpi kan? Otan sungguh gak nyangka. Kamu ternyata cukup pintar. Sobat Otan ini berasal dari benua hitam Afrika. Mereka biasa hidup bergerombol dan tinggal di sabana atau semak-semak. Meski termasuk kelompok burung, ayam mutiara tidak suka terbang tinggi, teman. Sobat Otan ini termasuk hewan pemakan segala, teman. Mirip Otan gitu deh, semuanya dilahap. Loh, Paman Editor, ini kan bukan gambar ayam mutiara Voltaren. Ini kan si Gutera. Tanggung, Sob, karena kamu sudah in frame alias sudah masuk TV, mending sekalian Otan kenalin deh sama teman-teman Otan di rumah. Ayam Gutera merupakan
merupakan salah satu jenis lain dari ayam mutiara, teman. Yang paling unik dari ayam ini adalah hiasan kepala layaknya jambul. Ingat, ini bukan jambul khatulistiwanya Tante Syahrini ya, teman. Hei, mentang-mentang pemakan segala, telur mau kamu makan juga ya? Tidak, teman. Sobat Totan ini sepertinya tidak akan memakannya. Mereka bahkan melindunginya. Atau jangan-jangan mereka menganggap telur-telur ini benda asing yang dapat mengancam mereka. Lah. Ini malah burung yang matuk-matuk telurnya. Hush. Burung, pergi sana. Otan kan lagi nggak bahas kamu, Sob. Sobat Totan ini memiliki suara yang cukup nyaring loh. Jika ada bahaya mengancam, ia akan bersuara dan memberitahu anggotanya yang lain. Jadi nggak heran deh kalau Sobat Totan ini banyak dipelihara sebagai ayam penjaga. Aduh. Dia pakai acara muncul di sini. Bikin Totan deg-deg seraja deh. Kalian tahu kan kalau Sobat Totan yang satu ini terkenal sebagai rajanya ular? Ia termasuk ular dengan jumlah bisa terbanyak di dunia. Semua sudah tahu kan siapa dia? Ya, ia adalah King Cobra. Dialah rajanya ular yang paling ditakuti oleh semua jenis ular. Ia sangat berbisa dan mematikan. Ngeri. Makanya, jangan coba-coba mengganggu dia. Saat merasa terganggu, ia akan menekan dan memipihkan lehernya sebagai tudung. Tudung ini juga berfungsi untuk menakuti lawannya. Gagah sekali kamu, Sob. Hehehe, siapa itu? Berani-beraninya mendekati dia. Ingat, siapa saja yang datang ke wilayahnya pasti akan berakhir jadi santapan. Otan gak tega lihatnya. Aduh. Lihat teman-teman, ada yang berani menantang si King Cobra rupanya. Itu kan si garangan. Kalau dilihat-lihat, hewan mamalia ini sepertinya punya kemampuan berlari yang cukup cepat. King Cobra mulai menggocek. Garangan sedikit takut tapi penasaran. Ya, garangan mencoba menyerang balik King Cobra. Dan, oh God, ia tergigit King Cobra. Coba Om Editor, di-pause gambarnya sebentar. Oten gak salah lihat kan? Anehnya, garangan tidak lemas seperti korban lainnya. Do you know, teman? Karena garangan memiliki kulit yang cukup tebal, sehingga King Cobra sulit menembuskan bisanya. Biarpun garangan tidak memiliki bisa, tapi ia punya gigi yang tajam sebagai senjatanya loh. Tuh kan, garangan mulai menyerang kepala King Cobra. Wah, rasanya ini tidak mungkin. Tapi kita lihat sendiri kan barusan, si ular mematikan itu kalah hanya dengan seekor garangan. Hampir semua jenis ular takut
saat mencium aroma tubuh yang dikeluarkan oleh king cobra. Aroma ini bahkan melekat kuat di sisi kulitnya. Kali ini, Otan mau membuktikan kalau semua jenis ular takut kepada si king cobra, meski hanya mencium zat feromon dari kulit. Paman Nanta akan bantu Otan membuktikannya. Ayo Paman, kita uji saja. Kalian lihat kan apa yang terjadi pada ular itu? Ya, ia sangat ketakutan, tidak tenang, dan bernafas lebih cepat. Tenang Sob, tenang. Itu kan baru kulit king cobra saja. Nah, selanjutnya, coba berikan kulit si kobra pada ular berbisa yang bertubuh kecil itu, Paman. Loh. Kenapa ia tidak takut? Ada apa ini? Pasti ada yang salah nih. Mana mungkin ular kecil itu tidak takut sedikit pun dengan aroma zat feromon si king cobra. Jadi begini penjelasannya teman. Si ular viper ini tidak menggunakan lidah bercabangnya sebagai indera penciuman, sehingga ia tidak dapat mencium zat feromon ular king cobra. Dalam membaca mangsa, si ular viper hanya menggunakan loreal pit atau organ pendeteksi panas. Sebuah lubang tepat di bawah hidungnya yang dapat mendeteksi apa yang ada di depannya lewat panas. Yap, seperti yang kalian dengar tadi, dia adalah ular viper. Habitatnya memang sedikit berbeda dengan king cobra. Ular viper dapat dijumpai di hutan hujan tropis, perkebunan, bahkan pemukiman penduduk. Nih, biar lebih jelas lagi, akan Otan tunjukkan jika si ular viper hanya tertarik dengan suhu panas. Kita coba dengan panas dari korek api. Perhatikan baik-baik ya teman. Agen Otan akan menyalakan korek di sekitaran kandang untuk memberikan suhu panas. Yaps, si viper mulai gelisah membaca keberadaan sumber panas. Kalian bisa lihat sendiri kan, ular viper melakukan penyerangan terhadap sumber suhu panas. Dari warna tubuhnya jelas sangat berbeda. Sesuai habitatnya, viper tanah memiliki warna kecoklatan dan bercorak. Ia merupakan predator penyergap. Namun, ia jarang bergerak, hanya melingkar dan menunggu mangsanya lewat di dekatnya. Aduh, mangsa itu ibarat rejeki. Ya harus usaha mencarinya juga dong. Dasar ular pemalas. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang hanya di Trans 7. Sampai jumpa.